Kalau menurut manajer timnas Bapak Sumarji, Coach Shin meminta para pemain timnas untuk beribadah umroh, terkhusus kepada para pemain timnas yang beragama Muslim. Jadi semua pemain yang Muslim pun bareng-bareng menjalani ibadah tersebut. Mereka sangat senang, tak terkecuali Ragnar Uratmangun, yang bahkan menjalankan sunnah umroh dengan menggunduli kepalanya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa kalian dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, sekarang ini semua pemain timnas Indonesia sudah berada di Arab Saudi, dan paling uniknya guys, seperti sebuah keluarga apabila Sinteyong sendiri juga mendorong pemain-pemain yang beragama Islam atau yang Muslim ini untuk mengerjakan umrah. Ini bukan lagi lebih daripada satu tim ataupun pasukan ya. Ini lebih daripada sebuah keluarga dalam satu pasukan. Ini yang saya respect juga dengan Sinteyong ini, kepala pelatih timnas Indonesia. Walaupun dia mengetahui dia bukanlah seorang Muslim, tetapi dia faham, dia memahami ada pemain-pemain Indonesia yang beragama Islam, dan dia sendiri yang meminta ataupun mendorong pemain-pemain ini untuk mengerjakan umrah dan juga berdoa untuk kebaikan semua. Dan ini yang kita sangat respect kepada timnas Indonesia ini. Bukan selalu dapat kepala pelatih seperti ini guys. Ini memang jarang-jarang berlaku. Jadi Sinteyong ini bukan saja menjadi coach kepada timnas Indonesia, tetapi lebih kepada seorang bapak untuk menjaga semua anak-anaknya. Jadi saya pikir sampai sebegitu sekali ya dalam timnas Indonesia ini. Dan fans-fans yang ada di Indonesia juga turut menyambut semua pemain ini apabila tiba sahaja di Arab Saudi. Jadi umpamanya ke semua yang ada di ekosistem yang ada di Indonesia ini, seperti pelatih, pengurusan di PSSI juga, dan rakyat Indonesia dan fans-fansnya semua bersatu dalam memberi semangat pada pemain-pemain ini. Ini yang kita inginkan sebenarnya. Seorang pelatih ini dia bukan saja tegas di lapangan, tapi dia penyayang di luar lapangan itu. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Dan kedatangan Martin Paes juga sudah tiba di Arab Saudi, walaupun dia belum bisa bermain, tetapi komitmen dan ini menunjukkan nasionalismenya kepada timnas Indonesia itu turut bersama juga di Arab Saudi ini untuk memberi dukungan kepada semua pemain-pemain. Jadi Martin Paes nggak nyangka sehangat ini skuad timnas, kekompakan senjata utama akan mengejutkan Arab Saudi nanti, kemungkinannya begitu guys. Oke, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini. Datang bareng-bareng aja udah bagus banget. Para pemain menunjukkan kekompakan yang luar biasa. Umroh sama-sama hingga akhirnya berbagi canda dan tawa di hotel hingga lapangan tempat para pemain berlatih. Itu adalah hal luar biasa yang langsung dirasakan Martin Paes saat bergabung ke timnas Indonesia. Pemain FC Dallas ini benar-benar merasakan kehangatan di skuad, yang tentu saja bisa jadi kunci timnas Indonesia dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi musuh besar tim Garuda, Arab Saudi. Jadi inilah teman-teman momen luar biasa di skuad timnas Indonesia jelang laga di Tanah Suci Arab Saudi. Semua mengerjakan umrah guys, Masya Allah. Satu yang tidak ada pada tim lain yang saya lihat di sinilah. Belum pernah lagi saya nampak sehangat ini timnas Indonesia itu seperti sebuah keluarga yang ya kita mendapatkan fasilitas penerbangan first class yang nyaman. Martin Paes terbang dengan kebahagiaan saat untuk kali pertama dirinya akhirnya bisa bergabung ke timnas Indonesia. Seperti kita tahu, meski sudah jauh-jauh hari ia disumpah sebagai WNI, baru kali ini Martin Paes bisa gabung ke skuad tim Garuda, terkhusus setelah PSSI dan dirinya memenangkan sidang di FIFA 18 Agustus yang lalu. Sehingga saat ini ia bisa ikut terbang ke Jeddah Arab Saudi, meskipun di sisi lain kita tahu Paes ini belum bisa main di laga kontra Saudi Arabia 5 September nanti, akibat keterlambatan pendaftaran yang terjadi karena sidang FIFA yang mepet sebelumnya.
Tengok, walaupun dia belum bisa bermain, tetapi di Martin Paes ini menunjukkan yang dia tidak sabar sebenarnya untuk bermain dengan timnas Indonesia. FC Dallas. Setelah menjalani perjalanan panjang yang menghabiskan waktu hingga 17 jam, Martin Paes langsung menunjukkan antusiasmenya sebagai bagian dari skuad Garuda. Dalam sebuah video yang diposting Timnas Indonesia, dirinya sudah mengenakan seragam latihan Timnas. Dengan kemudian ia nampak membuat video di mana ia mengatakan bahwa ia berasal dari Kediri. Dari mana, Mas? Kediri. Passwordnya apa? Tak lama setelahnya atau malamnya, ia pun langsung ikut ke dalam rombongan pemain Timnas Indonesia untuk berlatih. Bersama pemain-pemain layaknya Tom Haye, Nathan, Calvin Verdong, Jay Itzes, hingga Shane Patinama dan Sandy Walsh. Martin Paes nampak menikmati momen-momennya tersebut yang tergambar dari senyuman para pemain menjalani sesi latihan bersama. Walaupun pertama kali ini Martin Paes kan, guys ya. Kita nampak walaupun dia pertama kali bersama latihan, kemudian mungkin belum lagi berapa kenal ya dengan pemain-pemain lain. Mungkin ini adalah momen kali pertama dia datang dan juga berkenalan dengan pemain yang lain. Dan kita sudah lihat di sini seperti dia sudah lama berlatih bersama timnas Indonesia. Jadi seorang pemain profesional ini dia bukan saja hebat di lapangan, tetapi sebenarnya dia menunjukkan tingkah laku, menunjukkan tata tertib dan adab yang baik bersama teman-temannya yang lain. Jadi saya lihat di sini guys, Martin Paes tuh punya ciri-ciri seperti itu. Jadi ini memudahkan Sinteyong lah untuk membuat chemistry yang baik menjelang kualifikasi ini, walaupun dia belum bisa bermain dengan Arab Saudi, tapi dengan Australia nanti itu debut pertamanya insya Allah, dan mudah-mudahan dia cepat menyesuaikan diri ya dengan tim ini. Oke, kita lanjut guys. Sebagai tambahan, Martin Paes ini nampak berada dalam satu kamar bersama dengan Sandy Walsh di hotel yang ditinggali di Arab Saudi. Sosok yang kami pikir benar-benar akan mengenalkan semua hal seputar Indonesia pada Martin Paes, termasuk hal-hal kocak dan menyenangkan seputar Indonesia. Ya kan, Bang Sandi? Menyenangkannya. Martin Paes, say hello to my fans. Finally my akhirnya. new roommate. Yes, sir. Teman-teman. Ini. Ini guys, umroh pemain timnas ini. Lagi keren nih guys. Respect lagi seru. besar kita berikan kepada pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Pasalnya, pelatih asal Indonesia ini adalah sosok yang mendorong para pemain tim Garuda untuk menjalani ibadah umroh. Jadi, kalau menurut manajer timnas Bapak Sumarji, Coach Shin meminta para pemain timnas untuk beribadah umroh, terkhusus kepada para pemain timnas yang beragama Muslim. Jadi, semua pemain yang Muslim pun bareng-bareng menjalani ibadah tersebut. Mereka sangat senang, tak terkecuali Ragnar Uratmangun, yang bahkan menjalankan sunnah umroh dengan menggunduli kepalanya. Dorongan daripada Bapak Sinteyong sendiri guys, untuk pemain-pemain ini bisa berdoa dan mengerjakan umrah ini para pemain bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan di partai pertama di round 3. Kalau kata Ragnar, gak ada cara terbaik untuk memulai round 3 dengan berdoa di tempat suci. Jadi hari ini tadi jam 8 sampai 12, waktu kan kebetulan lagi longgar. Coach Shin menyampaikan agar yang beragama Muslim laksanakan ibadah umroh dan sekalian berdoa bersama. Sumarji, sumber CNN.com. Mana dapat kepala pelatih seperti ini guys, sehingga mendorong pemain-pemain Muslim pergi mengerjakan umrah. Selalunya kalau sudah pergi latihan ini, pelatih mana lagi suruh buat ibadah begini kan? Tapi Sinteyong bisa mendorong ini pemain-pemain yang mengerjakan umrah kan. Menantikan impact pengalaman Martin Paes. Oke, Martin Paes. Meskipun di laga kontra Arab Saudi, Martin Paes ini nggak bisa dimainkan karena masalah administrasi atau pendaftaran yang terlambat, namun kehadiran Martin Paes di skuad timnas Indonesia dinilai bisa memberikan impact yang cukup besar. Jadi dengan pengalamannya bermain di level MLS, Paes bisa jadi mentor untuk kiper-kiper timnas lainnya seperti Hernando hingga Nadeo. Mereka bisa berlatih bersama, saling memberikan saran, dan jelas harapannya ini juga akan memberikan tuah, di mana para pemain bisa tampil lebih baik. Kita jelas akan menantikan itu, dan semoga siapapun yang jadi kiper utama timnas nanti bisa perform. Oh, that's a great shot from Emi
striker. Now Hafiz Noor, will he go for goal here? He does, but it's at a perfect. Well, that looked a decent chance, but Iksan pulled away. Oh, that almost went in. That's a great save. Nadio Nyoki juga. Terobosan harus hati-hati kotak penalti. Shooting tadi, Maef. Ada Buriev. Shooting Buriev. Oh, Indonesia terlalu mudah melakukan kesalahan. Shooting langsung dan oh. Ini Hernando Ari oke juga, cuma kadang-kadang dia gugup lah kan. Oke, fokus. Fokus. Secara umum kalau boleh realistis, Arab jelas lebih diunggulkan dibanding timnas Indonesia. Mereka adalah tim ranking 50-an dunia, sedangkan kita di atas 100 dunia. Mereka punya pelatih berpengalaman yang disebut oleh Coach Shin sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia, yakni Roberto Mancini, dan juga punya deretan pemain berpengalaman yang sudah terbiasa main di ajang Piala Dunia. Sekali lagi, tim Arab akan selalu lebih diunggulkan saat ini. Meski begitu, seperti kata legenda Jepang, timnas punya kesempatan untuk menang. Kuncinya, timnas harus bisa fokus di sepanjang pertandingan, main terorganisir dengan baik, dan gak boleh membuat kesalahan sama sekali. Karena di level sepak bola tinggi seperti ini, satu kesalahan akan langsung menghukummu. Jadi ini kena fokusnya 200% melawan Arab Saudi ini. Kena betul-betul mengurangi kesilapan lah, begitulah kan. Sekarang kurang lebih 2 hari lagi guys, timnas akan segera menghadapi salah satu pertandingan terpenting mereka dalam sejarah. Mendapatkan hasil bagus kontra Arab akan mempermudah mimpi Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya, bahkan ke putaran final Piala Dunia. So, seperti yang Shin Tae-yong ilustrasikan, berdoalah, termasuk kalian, seluruh rakyat Indonesia. Kita mainkan peran kita untuk mendukung habis-habisan timnas Indonesia. Insya Allah, kita akan tetap berdoa bersama. Oke guys, insya Allah kita doakan untuk timnas Indonesia akan bermain dengan baik dan membentuk chemistry yang cukup kuat dan taktikal yang diatur oleh Shin Tae-yong itu berbuah hasil yang baik dan dapat prestasi yang bagus melawan Arab Saudi ini. Dan saya sebenarnya sangat saya mau cakap pun ini pelatih kan, kepala pelatih Shin Tae-yong ini, dia punya pemikiran ini di luar dugaan kita, di luar kebiasaan, di luar nalar kita. Seorang pelatih yang bisa mendorong pemain-pemainnya yang beragama Islam untuk mengerjakan ibadat umrah dan berdoa bersama untuk timnas Indonesia ini. Sebenarnya setiap apa yang kita lakukan lebih baik untuk ibadah itu. Sebenarnya terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Jadi itu yang disaran. Walaupun Shin Tae-yong bukan seorang muslim, tetapi dia memahami semua ini. Dan bukan senang untuk mendapat pelatih seperti beliau, yang mana kalau sudah datang ke Arab Saudi sepatutnya fokus kepada latihan dan bentuk chemistry. Tapi Shin Tae-yong dia lebih kepada memberi galakan kepada pemain-pemainnya yang muslim untuk mengerjakan umrah terlebih dahulu, berdoa, dan juga kembali untuk latihan. Dan dalam 2 hari ini mungkin adalah bantuan-bantuan semangat yang mereka dapat, aura apabila sudah mengerjakan ibadah umrah ini. Dan kedatangan Martin Paes juga memberi semangat yang baru kepada, terutamanya lah kepada penjaga gol yang ada seperti Hernando Ari, Nadio, Adi Satrio juga akan sama-sama mungkin dapat mempelajari sedikit sebanyak daripada pengalaman Martin Paes itu bermain di Liga Eropa juga, dan pernah bermain dengan melawan Messi dan sebagainya. Jadi pengalaman itu yang patut pemain-pemain penjaga gol ataupun penjaga gol lokal nih belajar sekarang ini. Dan inilah masanya untuk mereka pula membuktikan bahwa melawan Arab Saudi, walaupun diletakkan dengan penjaga gol lokal, tidak kira lah siapa, Nadio kah, Adi Satrio kah, Hernando Ari kah, yang pentingnya fokus. Mereka tetap fokus dalam permainan sebesar ini, putaran ketiga kualifikasi ini. Apa yang penting adalah mental dan fokus di lapangan nanti. Bukan senang sebenarnya guys untuk menjaga fokus ini, tapi saya yakin ya, pemain-pemain ini dididik dengan baik oleh Shin Tae-yong dan juga oleh Bapak Erick Thohir. Mereka punya kekuatan emosi yang sangat tinggi ya,
untuk pemain-pemain yang sekarang ada ini. Dan begitu juga dengan pemain-pemain keturunan yang ada. Mereka punya disiplin, tata tertib, adab yang cukup baik. Contohlah Martin Paes tadi, baru pertama kali pergi latihan bersama pemain lain, tapi seolah-olah mereka sudah sebagai satu keluarga. Jadi penerapan ini bukan senang untuk pemain seperti Martin Paes yang baru mengenali teman-temannya yang lain, tetapi beliau sudah bisa untuk beradaptasi dengan mereka. Beliau sudah seperti satu keluarga. Tengoklah tadi di dalam bilik penginapan itu kan, kegembiraannya itu dengan rekan teman sebiliknya, Sandy Walsh, itu dapat kita lihat daripada raut wajahnya itu. Dia tidak sabar sebenarnya untuk bermain dengan timnas Indonesia ini. Jadi insya Allah guys, poinnya kita usaha, kita berdoa, dan kita tawakal. Kita akan terima apa saja keputusan, tetap mendukung timnas Indonesia ini. Saya tetap mendukung timnas Indonesia guys, sebab satu-satunya wakil di Asia Tenggara adalah Indonesia yang ke putaran ketiga. Dan saya akan ke Indonesia menonton sendiri di GBK. Insya Allah doakan perjalanan kami dengan teman-teman juga dapat terus ke GBK nanti, melihat sendiri guys suasana di dalam stadion 80.000 yang akan datang nanti ya di situ secara langsung tuh bagaimana suasananya itu yang saya tidak sabar menantikannya. Jadi insya Allah guys, kalau ada kalian yang berjumpa dengan saya masa di stadion nanti, kalian tegur saja guys. Jadi kita jadi macam kawan baik, walaupun kita tidak pernah ketemu secara langsung, secara live di face to face, tetapi kita buat seperti sudah pernah ketemu nanti. Insya Allah saya akan kalau kalian tegur, saya akan tetap menegur, melayan juga seperti kita sebuah keluarga juga, insya Allah. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Kepada yang sudah subscribe, yang selalu berkomentar dan like, terima kasih banyak. Tanpa kalian saya tidak mampu berkembang di ruangan YouTube itu untuk membicarakan terkait dengan sepak bola ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.